guys, come back lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, udah paham belum nih berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Masih berkaitan dengan larutan ya. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada quotes of the day nih. Hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita banyak hal. Oleh karena itu, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar. Putus asa bisa saja, asal jangan pernah menyerah. Nikmatilah prosesnya seakan engkau telah menikmati hasilnya. Nah, sebelum lebih jauh bercerita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita harus paham dulu nih. Yang namanya larutan pasti ada zat terlarut sama zat pelarut ya. Nah, zat terlarut itu apa? Zat terlarut adalah zat yang memiliki jumlah yang sedikit. Contohnya adalah gula, garam, dan sirup. Nah, sedangkan zat pelarut adalah zat yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Contohnya adalah air, alkohol, dan benzen. Kenapa sih kok airnya disebutin banyak? Karena air ini adalah salah satu pelarut yang banyak dipakai oleh zat-zat yang lainnya. Seperti itu. Nah, contohnya aja nih, kalian mau bikin teh. Pasti airnya banyak ya daripada gulanya. Nah, makanya air di sini sebagai zat pelarut dan gula atau garam di sini sebagai zat terlarut. Nah, seperti itu ya. Kemudian, jadi apa sih larutan elektrolit itu? Nah, nanti yang membedakan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit itu adalah yang pertama, dari segi nyala lampu. Jadi ada yang lampunya itu terang benderang, ada yang mati, ada yang nyalanya hanya redup. Kemudian yang kedua ada tingkat gelembung. Nah, gelembungnya bisa banyak, bisa sedikit, atau bahkan tidak ada. Kemudian ionisasi. Ionisasi adalah penguraian membentuk ion-ion ya. Nah, ada yang dapat diionisasi secara sempurna. Secara sempurna berarti terurai menjadi ion-ion semua, nggak bisa kembali lagi. Nah, ada juga yang terionisasi sebagian, berarti penguraiannya bisa kembali lagi menjadi bentuk semula. Kemudian ada juga yang tidak dapat terionisasi, berarti zatnya tetap ya, karena dia tidak akan terurai. Nah, itu faktor yang membedakan. Nah, jadi apa sih larutan elektrolit? Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, jadi karena tadi ya ada yang terurai menjadi ion-ion. Kalau dia terurai menjadi ion-ion, ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ion positif dan ion negatif inilah ketika mereka bergerak bebas, maka akan dapat menghantarkan listrik. Nah, diingat, hanya larutan. Jadi kalau padatan gimana? Ya kalau padatan nggak bisa terion ya, maka dia tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi kalau misalkan ada padatan NaCl dan larutan NaCl, siapa yang bisa menghantarkan listrik? Ya pastinya yang larutan NaCl. Oke, begitu ya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri larutan elektrolit? Nah, yang pertama adalah dapat terionisasi ya. Nah, jadi nanti ada dua nih, elektrolit kuat sama lemah. Berarti ada yang dapat terionisasi sempurna, ada yang sebagian. Kemudian memiliki nyala lampu. Nah, nanti nyala lampunya bisa terang, bisa redup. Kemudian terdapat gelembung, bisa banyak, bisa sedikit. Intinya itu ciri-ciri dari larutan elektrolit. Nah, kemudian tadi ya
larutan elektrolit itu dibagi jadi dua. Ada yang elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Di mana larutan elektrolit kuat ini adalah larutan yang ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi secara sempurna. Nah, sempurna berarti tadi ya, terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, tapi tidak dapat kembali menjadi bentuk yang semula. Kemudian kalau elektrolit lemah adalah larutan yang di dalam air akan terionisasi sebagian. Nah, sebagian maksudnya apa? Terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, tapi tidak selamanya. Nah, jadi dalam suatu keadaan dia dapat kembali menjadi senyawa yang semula seperti itu. Nah, ciri-ciri elektrolit kuat itu apa? Yang pertama adalah dia terionisasi sempurna. Artinya, derajat ionisasinya itu adalah 1. Karena dia sempurna, tidak dapat kembali lagi. Makanya 1. Nah, perlu diingat, derajat ionisasi paling tinggi itu hanya 1 ya. Paling rendah atau paling sedikit itu 0. Kemudian, memiliki nyala lampu yang terang. Kemudian memiliki gelembung yang banyak. Nah, nyala lampu yang terang, gelembung yang banyak, ini bisa kita identifikasi dengan suatu percobaan ya. Nah, jadi percobaannya seperti ada wadah, dikasih air, disambungin dengan elektroda sama baterai dan lampu. Seperti itu. Kemudian, ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah dia terionisasi sebagian. Nah, derajat ionisasinya itu antara 0 dan 1 sampai 1. Kalau 0 kan nggak mungkin. Nah, berarti derajat ionisasinya itu adalah lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kemudian, lampunya bisa menyala, entah itu redup atau mati. Jadi ada dua keadaan ya. Larutan elektrolit lemah itu bisa redup atau bisa juga mati. Kemudian terdapat sedikit gelembung atau bahkan tidak ada. Nah, jadi ciri-ciri larutan elektrolit lemah berkaitan dengan nyala lampu dan gelembung ini ada 3 keadaan. Suatu larutan dikatakan elektrolit lemah jika yang pertama adalah lampunya menyala redup, kemudian ada sedikit gelembung, kemudian yang kedua lampu yaitu mati, kemudian masih terdapat sedikit gelembung, kemudian keadaan ketiga adalah lampunya masih menyala redup tapi tidak ada gelembungnya. Nah, 3 keadaan itu masih bisa dikatakan sebagai larutan elektrolit lemah. Begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia percobaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi kalau kita simpulkan, nah ini yang elektrolit kuat digambarkan dengan NaCl ya. NaCl adalah merupakan suatu garam. Nah, diingat garam yang dia terbentuk dari suatu asam kuat dan basa kuat, mereka termasuk ke dalam elektrolit kuat. Nah, di sini contohnya NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. NaCl terionisasi secara sempurna, berarti tidak dapat kembali lagi menjadi senyawa NaCl. Diketahui dari apa? Diketahui dari tanda panahnya yang hanya satu arah. Nah, kemudian elektrolit lemah contohnya adalah CH3COH. Ini adalah asam asetat ya, atau asam cuka. Nah, dia terurai menjadi CH3COO- ditambah H+. Ada ion-ion yang bergerak bebas, tapi dia terionisasi secara sebagian. Nah, sebagian diketahui dari apa? Dilihat tanda panahnya ada 2 arah. Nah, berarti CH3COH meskipun dapat terurai menjadi CH3COO- dan H+, tapi dalam suatu keadaan dia bisa kembali lagi membentuk suatu CH3COOH. Makanya asam asetat tergolong ke dalam suatu elektrolit lemah. Nah,
senyawa elektrolit kuat itu contohnya ada NaCl, KCl, HCl, HNO3, HBr, NaOH, H2SO4, HNO3, Na2SO4, CaOH 2 kali, dan KOH. Nah, jika dilihat, senyawa elektrolit kuat ini adalah asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Itu ya yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit kuat. Sedangkan senyawa elektrolit lemah adalah CH3COH, tadi ya asam asetat, HF itu asam fluorida, H2CO3, NH4OH, ALOH3, dan H3PO4 atau asam fosfat. Nah, selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Nah, jadi di sini kalau dilihat itu gambarnya ya dari suatu percobaan. Nah, di sini larutan non-elektrolit itu adalah suatu larutan yang tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Maka, karena tidak ada ion-ion yang bergerak bebas, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ciri-ciri yang lainnya adalah tidak memiliki derajat ionisasi, karena derajat ionisasi adalah derajat penguraian. Sedangkan senyawa dari larutan non-elektrolit ini tidak dapat terurai menjadi ion-ion, maka tidak ada derajat ionisasi. Kemudian, tidak ada lampu yang menyala dan tidak terdapat gelembung karena tidak ada ion yang bergerak bebas tadi ya. Nah, kemudian senyawa yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit adalah larutan urea. Kemudian larutan sukrosa, larutan gula. Nah, sukrosa dan gula contoh senyawa dari larutan non-elektrolit adalah ada larutan urea, larutan sukrosa, larutan glukosa, dan larutan alkohol. Sukrosa dan glukosa itu sama ya, mereka adalah golongan gula-gulaan. Jadi sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan lain-lain yang termasuk larutan gula itu merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian larutan alkohol. Nah, jadi semua jenis alkohol termasuknya adalah larutan non-elektrolit. Nah, itu dia materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Semoga kalian paham ya. Nah, ada latihan. Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik bila larutan tersebut mengandung apa? Nah, tadi kita udah bahas nih. Kemudian yang kedua, kristal NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan NaCl dapat menghantarkan listrik. Nah, dari pertanyaan tersebut, kesimpulan yang benar adalah, nah, bisa dijawab di kolom komentar. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan di komentar ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel Kimipedia dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.